cita-cita ini, atau ini? Ini cita-citaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya Ananda siswa-siswi kelas 4 Salahuddin Al-Ayyubi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di rumah, tetap aktif belajar di rumah. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik, Ananda, hari ini kita akan belajar bagaimana mengenali karakteristik individu dan mengenali keberagaman sumber daya yang ada di sekitar kita. Ananda, apakah kalian pernah memperhatikan setiap individu memiliki perbedaan? Kita berbeda dengan kakak kita, bahkan adik kita. Baik itu sifat ataupun ciri-ciri fisik. Perbedaan tersebut disebut dengan karakteristik individu. Apakah kalian pernah memperhatikan ciri-ciri fisik dari berbagai macam suku di Indonesia? Misalnya, dari Lampung. Lampung memiliki ciri fisik berkulit putih dan memiliki tubuh yang sedang, mata yang sipit. Sementara di Papua, mereka memiliki rambut yang ikal, kulit yang lebih gelap, dan badan yang kekar. Nah, perbedaan tersebut tidak menghalangi kita untuk menggapai cita-cita kita. Agar lebih jelas, mari simak penjelasan Ustazah berikut. Perhatikan gambar berikut. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua atau Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki fisik yang hampir serupa. Nah, dari masing-masing ras tersebut memiliki berbagai perbedaan. Namun, perbedaan karakteristik ras tersebut tidak menghalangi mereka untuk terus menggapai cita-cita mereka. Ananda, mari perhatikan gambar di samping. Apakah yang dapat kamu ceritakan dari gambar di samping? Gambar di samping menceritakan bahwa seseorang mungkin saja memiliki lebih dari satu cita-cita. Ya, kamu boleh memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Contohnya, Siti. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai macam tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Apa yang kamu lakukan untuk mencapai cita-citamu? Perhatikan gambar berikut.
Dayu gemar menari, ia bercita-cita menjadi pelukis. Lani gemar menyanyi, ia bercita-cita menjadi ahli komputer. Siti gemar membaca, ia bercita-cita menjadi ilmuwan. Udin gemar melukis, ia bercita-cita menjadi seorang guru. Sementara Beni gemar berolahraga, ia bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Nah, apa kesimpulan dari gambar tersebut? Dari gambar tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa cita-cita seseorang tidak harus sama dengan kegemaran seseorang. Ananda, agar lebih memahami, mari kita simak cerita tentang seorang petani yang sukses dengan karirnya meraih cita-cita. Menjadi seorang petani merupakan cita-cita yang sangat mulia. Petani berjasa menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Petani memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, di sini merupakan salah satu petani sukses yang berasal dari Riau. Namanya Pak Suryono. Adalah seorang petani sayur dan buah dari Provinsi Riau. Ia adalah petani yang berhasil melakukan mitigasi perubahan iklim dengan bertani hortikultura yang sebelumnya bertani sawit. Tak hanya itu saja, ia juga turut andil dalam menjaga lingkungan dan menjaga kebakaran hutan. Pak Suryono aktif dalam kegiatan program Desa Makmur Peduli Api di daerahnya. Sebagai seorang petani hortikultura yang tidak pernah lelah memajukan pertaniannya, Suryono mendapat penghargaan Adikarya Pangan Nusantara 2015 dan petani terbaik Siak Bidang Hortikultura 2016. Wah, ternyata prestasinya banyak ya. Suryono pernah mengalami masa-masa sulit. Ia harus beradaptasi dengan teknis dan mekanisme bercocok tanam yang baru. Berkat integritas dan etos kerja yang tinggi, nasib Suryono mulai berubah. Setelah menguasai teknik bercocok tanam hortikultura, kerja kerasnya tampak menunjukkan hasil. Perlahan-lahan tanah miliknya yang kini luasnya 2 hektar itu pun dipenuhi sayur dan buah-buahan. Suryono juga memiliki bakat dalam berdagang. Ia mampu memasarkan sendiri produk kebunnya. Dengan lahan setengah hektar yang panen setiap 2 pekan sekali, Suryono mampu menghasilkan 15 juta per bulannya. Sebuah angka yang cukup mengesankan. Jika dikalikan 2 hektar luas seluruh kebunnya, wah banyak sekali ya uang yang dihasilkan. Suryono bahkan mendorong para petani lain untuk langsung menjual hasil bumi mereka ke pasar tanpa perantara. Tujuannya agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Ananda, demikianlah tadi salah satu contoh cerita inspiratif seorang petani yang sukses dari Riau. Ananda, apapun cita-citamu, usahakan dengan meningkatkan keterampilan dan sikapmu. Melalui banyak kegiatan, keterampilanmu akan bertambah, dan sikap positifmu juga akan berkembang. Keterampilan dan sikap apa sajakah yang kamu butuhkan untuk meraih cita-citamu? Ayo kembangkan. Saatnya untukmu melakukan sesuatu untuk meraih cita-citamu. Setelah kamu memiliki cita-cita dan mimpi, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan jika kamu tidak melakukan apa-apa, maka impian dan cita-citamu tidak akan pernah terwujud. Wahai anak-anakku, pergilah kamu,
Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ananda, semoga kalian selalu bersemangat dalam mencapai cita-cita kalian. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.